Anda kurang punya waktu dengan dia. Ini seperti itu, Anda menerima dia dengan segala kekurangannya. Jadi sebetulnya seorang laki-laki kalau punya, jadi karir wanita itu kekurangan sebetulnya. Hei para wanita, pahami makna ini. Kalau wanita karir itu sebenarnya kekurangan bagi seorang suami. Kenapa? Baik, nasihat untuk para suami ya. Kalau memang gini loh ya, jika seorang suami punya wanita yang wanita itu adalah wanita karir, jadi orang menikah dengan pasangan itu tentunya adalah harus menerima apa adanya. Ada kekurangan. Kekurangan itu ada, misalnya kulitnya kurang putih, itu kekurangan kan? Kalau memang Anda sudah siap menerima dia, ya nerima. Jangan setelah menikah, kenapa kulitmu hitam? Oh, itu kurang ajar namanya. Mungkin ada mata sipit. Kalau sudah Anda sebelum menikah melihat matanya sipit, setelah menikah jangan ngomong kenapa matamu sipit. Karena sebelum menikah sudah melihat segala kekurangan. Saya nerima dengan kekurangan. Hanya jangan dibahas setelah menikah. Kalau membahas dulu sebelum menikah. Nah, termasuk kekurangan ini adalah macam-macam. Kekurangan adalah kekurangan, misalnya engkau akan menikah dengan seorang wanita, dia adalah wanita karir. Berarti Anda akan tahu bahwasanya waktu Anda akan terbatas untuk ketemu dengan dia dan sebagainya. Loh, Anda siap tidak nerima dia? Nah, jangan sampai setelah menikah kamu, enggak, komitmen dong. Memang seorang suami istri harus patuh. Tapi kan Anda waktu sebelum nikah kan Anda melihat segala kekurangannya. Sama seorang istri di saat dinikahi oleh seorang suami, mungkin dia berkata, "Nek, istriku, kamu nanti tinggal di rumah sini. Cuman saya kerja jauh. Saya hanya bertemu seminggu sekali. Kamu saya terima." Loh, itu adalah kekurangan yang hendaknya istri menerima. Kalau Anda nggak mau, ya sekarang sebelum nikah katakan tidak mau. Jangan setelah ini pergi terus. Lah, dari awal kan sudah dikasih tahu. Jadi kekurangan waktu, kekurangan kesempatan sama dengan kekurangan fisik. Kalau sudah Anda menerima dari awal segala kekurangannya, ya jangan menuntut setelah itu. Misalnya setelah itu apa? Abang itu kok masih ke Jakarta terus kerja ini. Sampai kapan? Loh, Neng, kan dulu sebelum nikah saya sudah ngomong, saya kerjanya di Jakarta, saya hanya bisa nemui Sabtu sama Ahad. Nah, itu harus paham mana ini. Sebaliknya juga begitu. Kalau wanita sebagai wanita karir, Anda ngerti bahwa banyak waktu yang akan tersita. Anda kurang punya waktu dengan dia. Ini seperti itu, Anda menerima dia dengan segala kekurangannya. Jadi sebetulnya seorang laki-laki kalau punya, jadi karir wanita itu kekurangan sebetulnya. Hei para wanita, pahami makna ini. Kalau wanita karir itu sebenarnya kekurangan bagi seorang suami. Kenapa? Pengabdian kepada suami adalah kurang. Maka suami harus sabar, seleh, memaafkan. Jadi kekurangan karena apa? Di saat suami menghendaki, dia harus pergi meeting, harus kerja. Ini masalah punya wanita karir. Sisi lain bab karir, wahai wanita yang ingin jadi wanita karir atau sekarang sudah jadi wanita karir, tentunya yang harus Anda perhatikan adalah, ingat, syariat. Jangan Anda berkarir, wanita karir ada kok. Contohnya Sayyidah Khadijah, wanita karir, bisnis dahsyat, hebat dia. Bisnisnya luar biasa. Cuman lihat kemuliaannya. Pengabdian kepada baginda Nabi tidak pernah kurang. Dan beliau pun tidak perlu keluar. Berarti itu wanita karir kelas tinggi. Jadi biarpun dia punya usaha besar, ini tingkat tinggi Sayyidah Khadijah, wanita karir. Anda kalau ingin jadi wanita karir, jadi Khadijah. Lihat, dalam berusaha dia tidak perlu harus menghabiskan waktunya untuk pekerjaannya. Dia manajemennya, cerdas dia. Ada maisaroh, ada ini, ada itu. Dia hanya ngontrol. Dia bisa dengan sang suami. Ini Sayyidah Khadijah. Kemudian Sayyidah Khadijah keistimewaannya, semakin dia berjaya, dia adalah orang berjaya, tapi semakin tawa pada suami. Nah, ini ada godaan wanita karir. Ini kami ingatkan Anda yang berkarir, hei wanita. Banyak wanita karir itu adalah di saat punya karir muncul kesombongan. Sehingga kalau punya masalah dikit-dikit minta cerai dan sebagainya. Lihat, banyak wanita-wanita diuji oleh Allah dengan karir, dia mudah untuk minta cerai. Coba anak amati, survei semuanya. Wanita yang diberi kelebihan kalau tidak ditumpangi dengan ketawaduan, di saat punya masalah dengan suami. Masalah itu selalu ada loh ya dalam rumah tangga. Nabi banyak kisah masalah dengan Siti Aisyah. Rumah tangga siapapun punya masalah. Cuman masalah dalam rumah tangga itu sebenarnya ada garam kehidupan agar semakin indah setelah itu. Memperbaharui agar kayak bulan madu lagi. Cuman ada seorang wanita punya masalah sedikit karena dia merasa punya uang, mampu. Ya cerai saja saya bisa kok. Lihat,
Banyak wanita yang menjanda karena karirnya, karena kelebihannya, karena apa? Dikuasai kesombongan. Padahal kalau punya permasalahan diselesaikan bersama. Baik, ya. Ini sisi masalah karir. Baik. Boleh wanita berkarir, tapi jangan melanggar hak suami. Kepada Allah jangan melanggar. Anda boleh menjadi Sayyidah Khadijah. Lihat 2 poin kelebihan dari Sayyidah Khadijah. Apa itu? Manajemennya handal. Dia wanita karir akan tapi tidak handal, tidak perlu sibuk, dia harus keluar, nggak perlu pergi ke Syam, nggak perlu kemana, tapi dari rumah di manage, hebat. Yang kedua, kelebihan Siti Khadijah apa? Tawadhu. Dia adalah di hadapan baginda Nabi. Jangan mentang-mentang sudah bisa beli mobil sendiri seenaknya. Kadang-kadang kalau sudah mulai berani tolak pinggang, sama suaminya. Ini sudah nasib buruk itu wanita karir. Tapi wanita karir itu ada banyak pada zaman Nabi, ada kisah-kisah wanita karir. Allah alam bisawab. Baik, Bu ya. Tapi kalau seandainya Bu ya, suami dari awal yang calon suami ini Bu ya, seorang laki-laki sudah tahu dengan komitmen sebelum menikah. Tapi iya, cuma nanti giliran menikah langsung membuat suatu keputusan yang berbeda. Itu sikap istri gimana Bu ya? Nah, karena ambil dia contoh sudah, misalnya ya tadi urusan karir Bu ya. Sebelum nikah sih sudah dijelaskan saya karir gini dan karena mungkin dia sebagai tulang punggung keluarga atau apa katanya oke, tapi giliran sudah menikah suami menuntut istri untuk tidak seperti itu tuh apa harus dipatuhi Bu ya? Jika memang sebelum pernikahan ada kesepakatan, Iya Bu ya. maka itu menjadi hak sang istri untuk minta cerai dalam gitu, segalanya. Kalau ada kesepakatan dan kesepakatan syar'i loh ya. Iya, Bu ya. Nah, kesempatannya syar'i, misalnya ada seorang wanita mau menikah dengan seorang laki-laki, cuman dia punya seorang ibu. Contoh saja gambarannya. Ibunya perlu dibantu oleh dia. Lalu dia berkata, "Aku mau menikah denganmu, tapi tolong izinkan saya harus dengan ibu saya selamanya." Karena apa? Ibu saya nggak ada nemani. Setelah menikah kok suaminya nuntut untuk keluar. Maka dia boleh minta cerai karena sesuai dengan kesepakatan. Karena kalau seandainya suami nggak menyetujui, ya jangan menikah. Karena istrinya wanita itu pengen berkhidmat pada ibundanya. Itu kalau soal dengan komitmen maka sah, tidak dosa wanita minta cerai. Ya, kalau tadi sama untuk urusan bisnis juga Bu. Sama yang lainnya, karena kan sudah lihat seorang wanita tulang punggung dalam rumah tangganya, ya kan? Ya, sementara ada adik yang harus sekolah, ada ini dan sebagainya, dan dia juga tidak mau membebani sang suami. Suami boleh menarik dia, tapi kebutuhannya dibutuhin dong. Kan gitu dong. Kalau tidak, ya seorang istri berhak minta cerai karena apa? Tidak sesuai dengan komitmen pertamanya. Gitu, ya. Jangan alasan masalah kepatuhan, tidak. Adik-adiknya siapa yang biayai sekolahnya? Ya enggak, keluarganya siapa yang mencukupinya? Karena selama ini dia wanita tulang punggung dalam rumah tangga, harus komitmen itu. Baik, itu sah-sah saja. Tapi kalau tidak ada komitmen wajib patuh. Iya Bu ya. Baik Bu ya, terima kasih Bu ya atas jawaban-jawabannya.